Kita mulai dengan penyakit kulit karena virus, ya. Terdengar suara saya? Dengar, Dok. Oke. Virus yang mengenai kulit itu kita kenal dengan virus dermatotrofik. Itu kita kelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok virus yang menyebabkan lesi kulit berbentuk makulopapula, atau yang kedua adalah kelompok virus dengan lesi papulofesikel, yang ketiga adalah kelompok virus dengan lesi tumor. Yang di sini kita tidak bahas semua, kita hanya membahas beberapa item saja. Misalnya pada kelompok virus dengan lesi makulopapula, kita akan membahas parokmisovirus atau virus ini ya, campak. Kemudian yang kelompok virus dengan papulofesikel, kita hanya membahas pada famili herpes virus, yaitu herpes simplex dan Varicella zoster. Sedangkan untuk pox virus kita hanya membahas molluscum contagiosum. Sedangkan kelompok virus dengan lesi yang tumor, jadi dia akan membentuk gambaran tumor, yaitu kita akan berbicara mengenai papilomavirus gitu. Jadi hanya itu saja yang akan kita bahas dalam kelompok virus dermatotrofik. Yang pertama kita bahas dulu yaitu herpes simplex. Kita sudah tahu bahwa herpes simplex adalah salah satu virus ya yang mengenai mukokutan yang disebabkan oleh HSP1 maupun HSP2. Dia sama saja, cuma berbeda di lokasi. Pada HSP1 biasanya mengenai orofasia, kemudian dia akan sering ditemukan mengikuti usia. Jadi semakin tua akan semakin sering kita menemukan orang dengan HSP1. Yang kedua adalah infeksi HSP2. Infeksi HSP2 ini merupakan infeksi yang mengenai sekitar genital, yaitu infeksi perigenital. Ini berhubungan dengan tingkah laku seksual. Biasanya pada orang-orang yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu. Kemudian juga HSP2 jarang atau malah kadang-kadang tidak pernah ditemukan pada orang yang belum memiliki aktivitas seksual. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke kalian dengan keluhan vesikel di kelamin dan ditanya usianya sekitar 17 ataupun 18 tahun, ditanyakan apakah telah atau pernah melakukan kontak seksual atau belum, gitu, seperti itu. Kalau memang biasanya sudah, kita sudah berpikir ke arah infeksi HSP2. Tetapi kalau dia belum, jangan langsung berpikir ke arah sana. Kemudian pada orang-orang yang telah melakukan kontak seksual, HSP2-nya bisa saja memiliki gambaran asimptomatik. Jadi di sana dia hanya berupa nyeri saja, tapi tidak ditemukan makulofesikel di daerah genital, gitu ya. Dan yang sangat berbahaya adalah pada fase asimptomatik ini dia dapat menularkan virus, gitu, seperti ini. Herpes virus merupakan virus dsDNA, gitu ya. Dia memiliki selubung lipid. Nah, selubung lipid inilah yang nanti akan menentukan virulensi dari kuman. Hampir sama dengan virus ini ya, yang sekarang lagi berkembang, itu dia mempunyai lipid. Nah, lipid itulah nanti yang ataupun di sana menempel kaki, yang kakinya itu nanti akan merupakan pijakan untuk masuk ke dalam pos, gitu ya, padam kulit, gitu. Untuk HSP sendiri, kita ketahui merupakan famili Herpesviridae, kemudian subfamilinya Alphaviridae, kemudian dia secara alamiah infeksinya dimulai dengan infeksi akut, yaitu adanya lesi di epidermis. Yang kita ketahui bahwa lesi di epidermisnya harus rusak dulu, baru ada infeksi akut. Kemudian
virus akan naik ke sistem saraf, akan menyebabkan virus laten. Di sini di sistem saraf dia akan bertahan di sistem saraf tersebut. Kemudian pada suatu masa karena beberapa kondisi dia akan menyebabkan reaktivitas. Makanya ini secara secara klinisi nanti pada keadaan tertentu misalnya HSP 2 dia akan kumat-kumatan gitu. Itu karena adanya reaktivitas virus. Nah, seperti ini ya. Jadi virus akan masuk ke dalam kulit ataupun membran mukosa, kemudian virus akan bermultiplikasi, kemudian sebagian virus akan masuk ke nervus sensori, kemudian ke akar ganglia, kemudian dia akan bersifat laten di sana. Sedangkan sebagian dia akan menyebabkan sel lisis, kemudian akan membentuk vesikel, lisisnya sel itu akan membentuk vesikel, kemudian vesikelnya pecah akan membentuk lupus gitu ya. Kemudian pada keadaan latensi, pada beberapa keadaan dapat menyebabkan reaksi, misalnya pada suasana yang dingin, panas, ataupun dalam keadaan operasi. Ya, ini kalau kita lihat progresivitas penyakitnya itu ada yang masa perkembangan, kemudian ada yang masa penyakit. Perkembangan itu biasanya berupa prodromal, ya prodromal itu biasanya kita akan temukan pasiennya nyeri, ya ataupun demam, gejala prodromal yang umum. Kemudian sedangkan pada stadium penyakit kita di sana pasti akan menemukan vesikel yang kemudian diikuti dengan ulkus dan kemudian akan ditutupi dengan kursa. Jadi nanti di sana akan kita lihat fase-fase dari herpes itu sendiri. Kemudian juga biasanya lesi itu berkembang kisaran 5 sampai 15 hari. Jadi kadang-kadang tanpa diobatin dalam 15 hari pasien pun akan sembuh sendiri. Ini yang setelah saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa faktor pencetus, ya misalnya stres, ya, kemudian paparan sinar matahari yang berlebih, kemudian adanya trauma, ya, kemudian adanya prosedur kosmetik pada wajah. Jadi pada ibu-ibu yang ingin melakukan tindakan kosmetik harus dilihat dulu adakah HSP1 di wajahnya atau tidak. Kalau ada, maka dia dilarang untuk dilakukan tindakan kosmetik di daerah wajah. Ini merupakan stage dari timbulnya herpes, yaitu stage 1 hanya berupa kemerahan saja. Ini stage 1 ini biasanya sebentar saja, tidak begitu lama gitu ya. Kemudian langsung ke stage 2. Pada stage 2 akan ditemukan bula atau lepuh yang diisi oleh jaringan jenis. Sedangkan stage 3 dia akan membentuk ulkus. Jadi pada stage 3 ini biasanya kita sudah temukan krusta. Kadang-kadang kita menyatakan bahwa ini sudah stadium krustasi, itu sudah stadium 3. Ini tipe HSP1. Jadi HSP1 itu dia mengenai pada facialis ya, dia akan mengenai saraf trigeminal ya, kemudian dia akan turun, kemudian pada bagian tengah, pada bagian saraf maksilaris, dia akan bereaktivasi di sana. Biasanya HSP1 itu yang telah saya sampaikan tadi, dia biasanya banyak pada anak-anak ya. Kemudian predileksinya lebih banyak pada kulit ya, mukosa yaitu pada pinggang bagian atas, itu biasanya mulut, hidung, dan mata, itu biasanya HSP1. Kemudian ada yang khas lagi untuk HSP1 adalah namanya herpetic whitlow. Nanti kita lihat, kita bahas sedikit herpetic whitlow. Kemudian ada yang kadang-kadang yang tanpa kita sadari adalah herpes encephalitis, itu merupakan bagian dari HSP1. Jadi kalau pada beberapa kasus misalnya kalian merawat pasien dengan pemberian steroid tinggi, kemudian dikunjungi oleh saudaranya yang varicella misalnya. Kemudian
tiba-tiba besoknya pasien yang kamu beri dengan steroid tinggi itu mengalami koma. Kemungkinan itu sudah terjadi ensefalitis yang disebabkan oleh virus. Jadi kalau kalian memberikan obat-obat steroid dosis tinggi, diedukasi pasiennya untuk menjauhi atau menghindari orang-orang yang kemungkinan terkena virus herpes. Yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah gambaran klinis dari HSV1, yaitu namanya herpetic whitlow. Ya, herpetic whitlow ini biasanya infeksi virus HSV1 pada jari tangan. Hal ini disebabkan oleh inokulasi langsung ataupun penyebaran langsung pada saat infeksi primer. Ya, kemudian biasanya pada herpetic whitlow ini dia mengenai ujung jari, kemudian menjadi pustul dan biasanya sangat nyeri. Nanti harus dilihat dede-dede yang mungkin kita bisa ungkapkan jika kita ketemu pasien dengan keluhan adanya pustul pada ujung jari. Yang sering kita dede yaitu dengan paronychia. Di sini adalah paronychia bakteri, bukan paronychia yang disebabkan oleh jamur. Gitu. Kemudian juga bisa bentukan dari folikulitis, tapi jarang sekali folikulitis seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran herpetic whitlow. Kenapa dia bisa disampaikan di dede dengan paronychia yang disebabkan oleh bakteri? Di sana kita lihat gambaran dari adanya tanda-tanda radang di sana. Gitu. Kemudian kita mengobati dengan antibiotik topikal, biasanya kurang kurang cepat terjadinya perubahan ke arah kesembuhan. Biasanya kita akan memberikan obat antivirus, kemudian baru kita kombinasi dengan antibiotik. Yang kedua merupakan infeksi HSV2, yaitu mengenai perigenital, yaitu di sekitar genital. Ya. Sebenarnya secara klinisi ya, episode akutnya itu sama saja ya, baik HSV1 maupun pada HSV2. Yang harus dibedakan sebenarnya HSV1 dan HSV2 yaitu adalah lesinya, lokasi lesi. Sedang lokasi HSV2 biasanya pada laki-laki itu di penis, ya, di gland penis, tetapi bisa juga di daerah skrotum ataupun di ana. Sedangkan di wanita biasanya di vulva, kemudian ada di perineum, bokong, vagina sampai ke serviks gitu ya. Gejala umum yang sering ditemukan adalah sakit kepala, demam, kemudian nyeri otot. Itu merupakan gejala prodromal yang sering kita temukan pada penyakit yang disebabkan oleh virus. Manifestasi klinisnya secara pertama-tama biasanya kita menemukan lesinya yang kemerahan, kemudian setelah lesi berwarna merah, kemudian cepat sekali membentuk papul, kemudian karena di daerah genital itu banyak trauma, maksudnya itu kan biasanya kan buang air kecil segala macam, itu biasanya cepat membentuk visura. Visura itu merupakan salah satu efloresensi kulit, dia membentuk seperti gambaran luka ya, gitu seperti itu. Kemudian HSV yang mengenai genital juga dapat menyebabkan uretritis ya. Uretritis di sini harus dibedakan dengan uretritis yang disebabkan oleh gonore gitu ya. Biasanya di sini discharge-nya adalah mukoid jernih, kemudian ada disuri dan frekuensinya juga semakin sering. Sedangkan pada uretritis gonore biasanya discharge-nya dia berwarna kekuningan ya, pekat seperti nanah gitu. Kemudian yang harus diwaspadai pada HSV2 yaitu sering sekali terjadi rekurensi, dan rekurensi ini biasanya didahului oleh gejala prodromal. Kemudian sebenarnya untuk rekurensi pada HSV2 itu tidak perlu diterapi karena biasanya sembuh dalam 6 sampai 10 hari. Kemudian
Tetapi rekurensi jika dalam 1 tahun lebih dari 4 kali, maka harus diterapi dengan, acyclovir ataupun obat antivirus, yang sering, ada di pasaran gitu ya. Jadi kita harus memberikan imunosupresan dengan, obat antivirus gitu. Kemudian pada infeksi HSV yang mengenai rektal dan perianal, biasanya sering ditemukan nyeri anorektal, kemudian ada konstipasi, kemudian ada ulceratif pada mukosa rektal distal, ya. Jadi kadang-kadang, sering disalahartikan, HSV pada rektal ini dengan penyakit-penyakit lain. Pada pemeriksaan laboratorium kita dapat melakukan kultur virus, ya. Kultur virus ini yang perlu diingat adalah dia positif dalam 48 sampai 96 jam, ya. Jika lesi yang kita ambil sudah lebih dari 48 atau 96 jam, maka kita tidak akan menemukan virusnya lagi, ya. Jadi harus diambil dalam waktu sekitar kurang dari 3 hari. Kemudian kita melakukan pengecatan zang walaupun kurang sensitif, tapi tetap bisa kita lakukan pengecatan zang, kemudian nanti akan kita lihat adanya giant cell di sana. Penata secara umum, yaitu edukasi mengenai risiko infeksi menular diantaranya HSV. Jadi pada orang-orang yang memiliki pasangan seksual lebih dari 1, biasanya untuk terkena HSV itu lebih besar. Kemudian juga kita mengedukasi perilaku seksual yang aman. Di sini bukan maksudnya kita mengedepankan penggunaan pelindung kondom gitu ya, tapi kita mengedepankan bahwa jika pada fase asimptomatik atau pada pasien yang memiliki lesi, kita sarankan tidak melakukan kontak seksual gitu ya. Kalaupun ingin melakukan kontak seksual, biasanya disarankan menggunakan kondom. Tetapi kadang-kadang pada daerah pubis tetap saja ya itu bisa menularkan. Pengobatan topikalnya, pengobatan yang khusus ada yang topikal dan sistemik. Topikal yang harus kalian ingat bahwa untuk HSV tidak diberikan antivirus, cukup kalian memberikan antibiotik topikal, itu jangan salah. Sedangkan sistemik dapat kalian berikan berbagai macam obat-obat antivirus, misalnya kita bisa memberikan acyclovir, valacyclovir, kemudian famciclovir atau isoprinosin gitu ya. Jadi dilihat sesuai dengan kemampuan pasien. Semakin jarang pemberian obatnya berarti dia semakin mahal. Misalnya pemberian valacyclovir 3 kali 500 mg itu 3 kali ya 500 mg dia seolah-olah nggak mudah ya memberinya 3 kali sehari, tetapi harganya cukup mahal. Sedangkan acyclovir kita berikan 5 kali ataupun 4 kali ya, tergantung kondisi pasien gitu ya. Kita bisa memberikan 400 mg ataupun 200 mg per hari. Kemudian untuk yang rekuren yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa memberikan valacyclovir ataupun memberikan acyclovir. Valacyclovir ataupun acyclovir itu nanti adalah berbeda saat aktivasi ya. Jadi kalau acyclovir dia harus diaktifasi dulu, sedangkan valacyclovir dia sudah teraktivasi. Ya, ini obat-obat yang biasa sering kita berikan. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah penata laksanaan pada wanita hamil. Ya, pada wanita hamil sangat sering ditanyakan diberikan nggak obat antivirus? Misal kita berikan nggak acyclovir? Diberikan saja, ya. Diberikan acyclovir sesuai dengan dosis yang ada, gitu ya. Kemudian apakah harus seksio? Tidak, ya. Jadi kita lihat dulu lesinya bagaimana.
Karena bagaimanapun juga seksio sesaria tidak mencegah infeksi HSP. Penyakit yang kedua adalah, yang disebabkan virus, yang paling sering kita, temukan adalah Verruca vulgaris, ya. Verruca vulgaris yang kita kenal biasanya adalah kutil ya, common cold, ya, common wart itu merupakan bentukan dari Verruca vulgaris. Merupakan, proliferasi jinak yang disebabkan oleh HPV. Nah, di sini kita harus membedakan jenis HPV-nya. Karena nanti dia jenis HPV-nya berbeda akan memberikan gambaran klinis yang berbeda. Misalnya untuk Verruca vulgaris, HPV 2, 4, 27, dan 29. Sedangkan Verruca plana bentukannya lebih plana, lebih datar, dia biasanya disebabkan oleh HPV 3, 10, 28, dan 41. Verruca vulgaris biasanya disebabkan oleh transmisi langsung ya, kontak kulit atau autoinokulasi. Jadi biasanya pada pasien yang memiliki verruca di tangan, kemudian dikopek-kopek ya, dikopek-kopek sampai berdarah, kemudian di tempat lain dia menggaruk-garuk, maka di tempat lain itu nanti biasanya akan timbul verruca yang baru. Kemudian juga verruca agak lama dia bertahan hidup di luar sel host gitu ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan tindakan pada Verruca vulgaris, cepat-cepat dilakukan sterilisasi daerah operasi ataupun sterilisasi dari alat kalian sendiri. Patogenesisnya yaitu HPV akan masuk ataupun berinokulasi di dalam epitel yang rusak. Kemudian dia berproliferasi ke keratinosit. Setelah dia berproliferasi, dia akan bereplikasi yang akan mentransfer sel anak. Jadi makanya nanti dia akan membentuk gambaran jod-jod atau penonjolan hutan ataupun mukosa. Secara klinis ya, tadi kita HPV bisa menyebabkan Verruca vulgaris, Verruca plana, Verruca plantar itu biasanya pada telapak kaki, dan kondiloma acuminata pada infeksi menular seksual. Jadi itu hanya berbeda di tipenya saja. Sedangkan virusnya tetap sama yaitu HSP. Kita agak sulit secara klinis ya, tapi sebenarnya enggak juga terlalu sulit ya, untuk membedakan Verruca vulgaris dan Verruca plana. Kalau Verruca plana, kalian ingat saja plana dari kuda ya, plana kuda dia permukaannya rata dan licin. Begitu juga kalau Verruca plana. Sedangkan Verruca vulgaris dia bentukannya lebih menonjol ke arah papul-papul. Sedangkan kondiloma dia lebih cenderung berada di daerah genital gitu. Itu secara gampang untuk membedakannya. Ini merupakan gambaran dari Verruca vulgaris ya. Ini Verruca vulgaris pada pada tangan, jadi kalian lihat di sana berbentuk verrucosa. Jadi pada itu dikiti 2, manus dexa sinistra, tampak plak soliter ya, ini plak soliter ya, kemudian yang ukurannya berapa, itu ukurannya sekitar 1 kali 1 kali 0,2 cm dengan bentukan permukaan verrucous sama dengan kulit. Begitu gambaran efloresensi kulitnya. Sedangkan di daerah mata itu kalian lihat, ini merupakan fenomena Kubler yang sering kita temukan pada Verruca vulgaris. Jadi anak akan menggaruk di daerah sekitar mata, kemudian di daerah yang trauma akan ditemukan lesi yang baru. Secara histopatologis yang harus kalian ingat bahwa dia akan tampak sel vakuola yang dimana merupakan sel basofil ya, inti sel basofil yang dikelilingi halu terang. Ya, halu terang ini merupakan virusnya gitu ya.
Kemudian akan tampak juga kumpulan granula-granula keratohyalin. Ini yang paling khas untuk Verruca vulgaris, ya. Kemudian diagnosis banding yang sering akan kita sampaikan yaitu adalah keratosis suboroid, kemudian keratosis solaris, acrocordan. Acrocordan itu biasanya kalau ini kalian coba dilihat di leher ibunya atau bapaknya itu ada seperti tonjolan-tonjolan kecil, itulah acrocordan. Kemudian bisa juga bentukan sel squamosa yang kanker ya. Kemudian pengobatannya untuk kalian sebagai dokter umum dapat digunakan simetidin, kemudian dapat digunakan retinoid yang bentukan topikal, ataupun kalian sebagai dokter umum dapat menggunakan KOH 10 ataupun 20%, ya. Itu cukup untuk kalian. Kalaupun mau adalah kalian bisa melakukan tindakan bedahnya cukup kalian lakukan anestesi lokal, kemudian kalian menggunakan pisau silet atau blade, kemudian kalian potong. Itu sudah cukup. Kemudian bisa kalau kalian bisa jahit, kalian jahit. Kalau tidak, kalian dep untuk beberapa waktu, biasanya dia sudah hilang. Ya, itu untuk kalian dokter umum. Jangan kalah sama perawat, karena perawat saya pernah ketemu mereka melakukan tindakan bedah menggunakan pisau silet. Masa dokter umum nggak bisa? Masih bisa. Selanjutnya yang menyebabkan memberikan gambaran papulopesikel yaitu varicella. Varicella pasti kalian sudah mengenal, yaitu merupakan infeksi virus varicella yang sering kita temukan. Kadang-kadang kita kenal juga dengan chickenpox, gitu ya. Di DD-nya varicella adalah morbili, tapi sekarang morbili sudah nggak ada lagi. Jadi lebih cenderung ke arah varicella ataupun bentukan gambaran dari erupsi alergi obat kalau kalian ingin mendidih. Varicella disebabkan oleh virus varicella, kemudian dia tetap memiliki unit protein, kemudian juga virus varicella ini mati bila kena deterjen, panas, dan suasana asam. Jadi virus varicella ini barangkali mirip-mirip virus COVID ya, karena dia mati bila kena deterjen. Jadi kalau Verruca dia nggak mati, gitu ya, agak lama dia bertahan, sedangkan varicella ini tidak begitu lama. Ini sama ya, varicella ini sama patogenesisnya, yaitu virus masuk ke dalam tubuh melalui mukosa saluran nafas, kemudian dia bermultiplikasi, kemudian menyebar melalui darah dan limfu dalam jumlah yang tidak begitu banyak yang kita kenal dengan viremia primea. Kemudian sebagian akan dimusnahkan melalui mekanisme pertahanan tubuh, kemudian sebagian lagi tetap bertahan kan dalam 2 minggu karena dia bereplikasi akan menjadi viremia sekunder sehingga akan timbul gejala dan lesi kulit. Jadi dalam anamnesis biasanya akan kita temukan bahwa pasien ada kontak dengan orang yang menderita varicella kisaran 2 minggu yang lalu gitu. Jadi itulah kira-kira clue untuk anamnesis pada pasien varicella. Ya ini ya yang patogenesisnya, bagaimana infeksi masuk, kemudian terjadi bereplikasi, kemudian dia akan sebagian mengenai ganglia saraf sensorik, kemudian di ganglia saraf sensorik dia akan bersifat laten, kemudian suatu masa dia akan bereaktivasi menyebabkan herpes zoster. Ya, gejala klinis sama, ya. Yang harus diperhatikan adalah resnya varicella. Res varicella yang kita ketahui bahwa pada varicella akan kita temukan gambaran polimorfik. Ya, di sana berarti ada makula, kemudian ada papel, ada vesikel, ada pustul dan krusta. Tetapi kisaran 2 ataupun sudah lewat dari 10 hari, kita hanya akan melihat frustasi saja. Tetapi pada stadium-stadium awal, kita akan melihat gambaran polimorfik.
Kemudian yang paling istimewa lagi di varicella, gambaran klinis varicella ini adalah gambarannya adalah papel ya ataupun vesikel seperti embun di atas daun bunga mawar atau air di atas talas gitu, seperti itu. Jadi di bawahnya dia akan pinggirannya berwarna merah, di atasnya dia akan bulat sempurna gitu, seperti itu. Dan kalau kalian perhatikan bagian tengah dari varicella itu ya, vesikel varicella akan ditemukan umbilikal ya, umbilikal seperti pada moluskum. Nanti kita lihat pada moluskum. Ya, oh ini sudah kelihatan. Jadi ini nanti ya kita akan melihat umbilikasi ya. Di sinilah umbilikasi pada varicella. Ini umbilikasinya. Ini berarti menandakan bahwa virusnya sudah keluar. Jadi kalau dalam belum ada umbilikasi bahwa virusnya masih ada, gitu seperti itu. Diagnosis bandingnya varicella bisa impetigo, kemudian kalau seluruh tubuh ya itu dari tadi bisa morbili, kemudian tergantung dari anamnesis kalian tadi bisa saja dia kalau hanya di wajah bisa berupa dermatitis acneiformis, yaitu kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan steroid yang lama sehingga timbul gambaran seperti akne. Kemudian bisa juga memberikan gambaran erupsi obat bentukan makulopapular. Nanti dalam anamnesis kalian harus bertanya apakah dalam 2 pekan ada menggunakan obat-obat yang sering menyebabkan alergi. Misalnya obat-obat analgetik, antipiretik, ataupun obat-obat antibiotik ya itu biasanya obat-obat sulfa. Pengobatan varicella tadi harus ada umum dan khusus. Umum tetap edukasi, sedangkan khusus dapat diberikan topikal. Topikal bisa diberikan bedak yang mengandung salisilat, kemudian mengandung kalamin, kemudian bisa juga mandi menggunakan baking soda ataupun mandi menggunakan sabun-sabun antiseptik. Di sini baking soda berfungsi sebagai antiseptik. Sedangkan sistemik dapat diberikan antivirus. Sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan, mengapa pada orang yang menderita herpes harus varicella harus diberikan obat antivirus. Sedangkan kita ketahui bahwa virus itu dia sembuh sendiri ya. Jadi kenapa kita memberikan antivirus? Pertama, karena antivirus dapat menurunkan jumlah lesi, kemudian juga dapat mengurangi waktu pembentukan lesi baru, jadi lesi baru yang terbentuk tidak banyak, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga akan mengurangi lamanya res, kemudian demam dan gejala konstitusional. Jadi tetap kita berikan antivirus walaupun kita tahu bahwa dia akan sembuh sendiri. Pada anak-anak perlukah kita memberikan antivirus? Tetap kita berikan antivirus. Ini tadi keuntungannya kita memberikan antivirus. Ya, pada anak-anak diingat ya, pemberian asiklovir adalah 20 mg per kilogram berat badan yang diberikan 4 kali sehari selama 5 hari. Ingat ya, jangan lupa. Kemudian pada dewasa dapat diberikan asiklovir 800 mg 5 kali sehari selama 5 sampai 7 hari. Jadi ingat, nanti dicek lagi asiklovir itu 1 tabletnya berapa. Ya kalian kan mau jadi dokter, sekarang mungkin belum, masih belajar, tapi harus dari sekarang diingat. Coba nanti dicek, ya asiklovir 1 tablet berapa. Jadi kalau misalnya adik kamu ataupun saudara ada yang berusia masih anak-anak, kemudian dia berat badannya 15 kg, kira-kira berapa yang akan kamu berikan asiklovirnya? Sedangkan pada wanita hamil dan pneumonia, ya kita tetap sama memberikannya yaitu 5 kali 800 mg. Kadang-kadang waktunya akan kita lebih perpanjang sekitar 7 hari. Kadang-kadang ada yang memberikan 10 hari. Tetapi rata pemberiannya adalah 5 sampai 7 hari. Kemudian selanjutnya adalah herpes zoster. Herpes zoster itu merupakan reaktivasi ya, kita lihat tadi
reaktivasi dari varicella gitu ya. Jadi dia memang sudah ada virus itu di badan. Jadi yang suka ditanyakan, apakah virus herpes zoster dapat menularkan ke orang lain? Dapat, walaupun tingkat penularannya tidak seperti varicella. Pada keadaan apa sih sebenarnya orang itu bisa terkena herpes gitu? Kenapa orang sama-sama usianya misalnya 80 tahun, tetapi si A nggak kena, tapi si B kena, ya. Salah satu faktor pemicu timbulnya atau reaktivasinya varicella yaitu adalah kegagalan sistem imun, ya, terutama pada orang tua. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi, dia berarti tidak terlalu menularkan seperti pasien varicella. Jadi kalian kalau ada saudara kena herpes zoster jangan takut gitu, seperti itu. Ya, ini sama saja ya, patogenesisnya sama ya. Yang harus diingat bahwa nanti pada patogenesisnya dia akan berkembang secara sentripetal ya. Jadi kalian harus ingat dia berkembang secara sentripetal bukan secara sentrifugal ya. Itu yang diingat. Kemudian yang perlu diingat juga adalah pada herpes zoster ruang kulitnya bersifat unilateral. Jadi tidak pernah bilateral. Jadi tidak pernah kiri dan kanan. Itu harus diingat. Jadi jangan sampai nanti ada di kiri dan kanan. Wah, ini herpes zoster, nanti pasiennya bilang, waduh dok, kalau bertemu ruang kulitnya nanti saya mati. Enggak, gitu ya. Jadi biasanya herpes zoster itu hanya mengenai unilateral ataupun dia mengenai beberapa dermatom yang saling berdekatan, gitu ya. Biasanya dermatom 1, cervical 1, ataupun cervical 2, ataupun cervical 3, dia dekat-dekatan seperti itu. Ataupun lumbal 1, lumbal 2, gitu. Tidak pernah satu di cervical, satu di lumbal, itu nggak pernah, gitu, seperti itu. Ini merupakan gambarannya ya, dari ini tadi, ini ya, dari pertama ya virusnya masuk, kemudian dia ada bersifat laten ya di ganglion saraf, kemudian nanti akan deaktivasi, akan memberikan gambaran herpes zoster. Ini merupakan gambaran klinis dari herpes zoster. Jadi ini kalian lihat ya, ini dermatom ya, dermatom. Jadi dia hanya mengenai beberapa dermatom yang saling berdekatan. Tidak pernah dia mengenai misalnya cervical 4, kemudian nanti ada lagi di misalnya di lumbar gitu. Itu nggak pernah ya. Ini merupakan gambaran herpes zoster ya, ophthalmic yang paling sering kita temukan. Ya. Cara diagnosisnya gampang, kita biasa menetapkan berdasarkan gambaran klinis saja. Kemudian juga nanti bisa diberikan tambahan dengan pemeriksaan Zangsmir. Tetapi biasanya yang sudah, kalau kalian sudah paham bahwa dia hanya mengenai satu dermatom yang saling berdekatan, biasanya sudah dapat kalian tegakkan diagnosis berdasarkan gambaran klinis. Komplikasinya biasa paling sering adalah dia berhubungan dengan bakteri karena dia terjadi kerusakan pada superficial pada epidermis. Jadi paling sering adalah bakteri. Bakterinya juga biasanya Staphylococcus ataupun Streptococcus. Kemudian juga komplikasi yang sering juga adalah bisa menyebabkan nekrosis retina. Itu biasanya adalah kalau kalian bisa pastikan jikalau dia mengenai puncak dari hidung. Kemudian juga dapat timbul PHN, yaitu biasanya sembuh dalam waktu kisaran 1 sampai 2 tahun. Sedangkan PHN-nya itu sendiri akan muncul sekitar 1 sampai 3 bulan setelah onset keluhan. Jadi dalam kira-kira 2 minggu setelah dia sembuh, biasanya pada orang-orang tua
yang tidak diterapi dengan baik biasanya timbul PHN. Tetapi pada orang yang diterapi dengan baik, kadang-kadang PHN-nya tidak muncul, ya. Ini yang sering dilupakan adalah sindrom Ramsayhan. Di sini ada trias, yaitu mengenai mata, mengenai kulit, kemudian mengenai telinga. Ya, mungkin kalau di THT nanti sudah lebih spesifik untuk mempelajari sindrom Ramsayhan. Pengobatan gampang, tetap ya, topikal. Topikal kita lakukan kompres, kemudian ingat prinsip dermatoterapi, basah dengan basah, kering dengan kering. Kalau dia basah, kita lakukan kompres, kemudian kalau tidak bisa diberikan lusiokalamin ataupun bisa diberikan bedak, gitu ya. Kemudian kita berikan antivirus dengan catatan bahwa kalau dia berusia lebih dari 50 tahun ataupun ada keterlibatan optamik, kita dapat memberikan tambahan steroid, seperti itu, ya. Ini ya, steroid kita berikan biasanya jika lesi primernya sudah mulai mengering, ya. Jadi sudah tidak ada vesikel lagi, sudah mulai stadium frustasi, kita berikan steroid. Steroid fungsinya untuk mencegah jangan timbul PHN, ya. Yang sering juga kita temukan ini terutama pada anak-anak yang membentukkan papul, yaitu molluscum contagiosum, ya. Penyebabnya adalah poxvirus, ya, biasa mengenai kulit, membran mukosa, itu biasanya pada anak-anak. Sedangkan pada di daerah anogenital biasanya merupakan bagian dari infeksi menular seksual, ya. Yang molluscum ini paling sering ya kita temukan dan biasanya ditemukan di seluruh dunia. Yang perlu digarisbawahi pada pasien HIV/AIDS, frekuensi dan beratnya infeksi berbanding terbalik dengan jumlah CD4-nya. Jadi semakin rendah CD4-nya, maka molluscum contagiosum-nya akan semakin banyak. Dan pada pasien HIV/AIDS biasa gambaran dari molluscum-nya tidak seperti yang kita biasa lihat, dia biasanya lebih besar-besar dan lebih banyak, gitu, seperti itu. Pada anak-anak, kemungkinan terkena kapan sih? Biasanya pada yang anak-anak yang suka berenang, gitu, ataupun anak-anak yang suka bermain bola, gitu ya, pada tempat-tempat yang kotor. Sedangkan pada orang dewasa, biasanya pada orang-orang dengan seksual aktif, gitu ya, kemudian memiliki pasangan seksual lebih dari satu, kemudian memiliki daya tahan tubuh yang menurun. Ya, ini patogenesisnya sama, ya, merupakan poxvirus, ya, merupakan virus DNA. Dia akan bereplikasi di sitoplasma, kemudian akan menyebabkan hiperplasia dari sel, ya. Sel berarti keratinocyte, dia akan menyebabkan apoptotik, ya. Jadi dia akan sel keratinocyte-nya akan membesar. Yang lebih spesifik lagi yaitu virusnya biasanya lebih dalam, berbeda dengan virus yang berkembang pada Verruca. Jadi kalau pada molluscum dia lebih banyak di stratum spinosum dan stratum granulosa. Nanti dilihat lagi ya gambaran kulit, gambaran melintang kulit di mana sih lapisan spinosum dan lapisan granulosum. Jadi kalau pasiennya tidak diobati, kemudian pasiennya menjaga higien yang baik, kisaran 1 bulan dia akan sembuh. Karena dia kita ingat turnover kulit itu sekitar 28 hari. Jadi virusnya akan naik sekitar manifestasi klinisnya yaitu papul ya, ini papul ya, papul
Kemudian bisa satu, ini kemungkinan banyak ya, pada regiofacialis tampak papul multiple miliar ya, berwarna putih, kemudian tampak bagian tengahnya adalah sentral umbilikasi. Jadi sama tadi dengan varicella, pada varicella di sini bentukannya adalah vesikel, sedangkan pada molluscum contagiosum bentukannya adalah papul, sama-sama memberikan sentral umbilikasi. Secara patologi nanti, patologi klinik ya, kalau kita PA, yang paling khas adalah adanya badan molluscum atau Henderson-Patterson body. Ini merupakan Henderson-Patterson body, yaitu di mana virusnya dia akan terbungkus oleh jaringan kulit, gitu. Jadi keratinosit. Diagnosis molluscum contagiosum gampang, dia hanya berdasarkan gambaran klinis. Jadi ingat ya, ada beberapa sejawat gitu ya, dia bertanya, kenapa ya saya punya pasien varicella tetapi sudah lebih dari 1 bulan diobati dengan obat acyclovir kok nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kemungkinan bukan varicella, tetapi kemungkinan yang diobati oleh teman sejawat itu adalah molluscum, bukan varicella. Karena gambarannya mirip, hanya satu bentukan vesikel, satu bentukannya papul. Ya, ini kalian bisa lakukan sendiri ya terapinya ya, sama tadi, hampir sama dengan Verruca. Kalian bisa memberikan KOH ya, potasium hidroksida 10-20%, kemudian bisa memberikan krim retinoid ya, bersifat keratolitik, ataupun bisa diberikan topikal tidofir atau imigumab. Ini di sini nggak ada, tapi yang paling gampang kalian bisa lakukan pemberian dari retinoid topikal, gitu, seperti itu. Bagian terakhir adalah kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata merupakan penyakit yang disebabkan oleh HSV ya, HPV ya, human papillomavirus. HPV-nya itu ada dua, ada dua, satu yang berpotensi onkogenik ya, menyebabkan kanker serviks, yang satu lagi yang menyebabkan kondiloma biasa atau neoplasma intraepithelial. Nanti pada pap smear biasanya ataupun acetoide ya, yang kita lihat itu biasanya HPV tipe 16 dan 18 gitu ya, yang kita cari pada pemeriksaan ginekologi, seperti itu. Ini sebenarnya sama saja seperti tadi, cuma di sini dia tetap di bawah ya, jadi dia masuk ke dalam kulit, kemudian dia tetap di sini di atas stratum spinosum, di sini ada stratum basale, dia akan bermultiplikasi di stratum spinosum. Ini merupakan gambaran klinis dari HPV, yaitu kondiloma, dia memiliki gambaran seperti jengkel ayam. Ya, sedang di pria biasanya di sekitar perineum yang kita temukan, sekitar anus ya. Kalau di sekitar anus kita lihat lagi ya, kontak seksualnya bagaimana. Biasanya kalau di sekitar anus itu banyak pada MSM gitu ya, male sex with men gitu ya. Itu biasanya di sekitar anus, kemudian bisa di sulcus coronarius, kemudian bisa di gland penis ataupun di pangkal penis. Sedangkan di wanita bisa dia mengenai vulva, introitus vagina, ataupun sudah masuk ke dalam gitu ya. Jadi pada vagina, pada wanita bisa saja dia lebih dalam. Jadi itu pengobatannya lebih sulit. Tetapi yang harus digarisbawahi untuk laki-laki, kalau dia mengenai muara uretra eksterna, hati-hati. Karena laki-laki itu muaranya cuma satu, ya, ke tempat keluarnya cuma satu. Kalau tidak diobati dengan baik, maka nanti terjadi striktur, ya. Itu harus hati-hati pengobatan pada pria. Kemudian kalau kondilomanya besar ya,
biasanya kita kenal dengan giant kondiloma atau buste. Itu merupakan kondiloma ke arah keganasan. Jadi kalau kalian ketemu kondiloma sebesar kembang kol ya di daerah kelamin, itu kalian langsung rujuk aja ke bedah onkologi, jangan ke kulit lagi, ke bedah onkologi, karena itu biasanya sudah cenderung ke arah keganasan. Diagnosis bandingnya adalah verruca vulgaris, kondiloma lata. Ingat ya, kondiloma lata berbeda dengan kondiloma acuminata. Kondiloma lata biasanya disebabkan oleh sifilis. Kemudian juga didede dengan karsinoma sel squamous. Ya, ini merupakan gambarannya. Ya, ini di sulcus coronarius ya di daerah penis, sedangkan ini di sekitar introitus vagina, kemudian ini di daerah perineum. Ini gambaran dari kondiloma acuminata. Terapinya biasanya baiknya kalian rujuk ataupun bisa kalian berikan tinctura podofilin 25% atau asam TCA 50% ya. Itu yang ada, ataupun bisa kalian melakukan bedah scalpel ya, ataupun bisa dilakukan bedah listrik atau elektrokautelar seperti itu. Kemudian prognosisnya biasanya cukup baik, jadi tidak perlu dalam ya. Jadi karena dia permukaannya virusnya hanya di bagian epidermis. Jadi kalian tidak terlalu dalam untuk melakukan tindakan, misalnya kalau melakukan bedah scalpel nggak usah terlalu dalam karena dia bersifat superficial. Yang terakhir adalah morbili. Ya, saya sampaikan bahwa morbili sudah nggak ada lagi gitu ya, campak, morbili campak gitu ya. Tetapi di sini yang sering kita ini kan adalah viral exanthem. Kalau bagian kulit disebutnya viral exanthem. Tetapi kalau pada bagian anak disebutkan morbili atau Neoslia atau rubella ya. Kalau di bagian kulit kita sebutkan viral exanthem. Ya, penyebabnya virus ya. Kemudian dia memberikan gambaran makulopapular ya selama 3 sampai 5 hari, ada demam, kemudian ada batuk, kemudian ada konjungtivitis, ada gambaran khas di daerah mulut. Ya, ini saya tidak begitu membahas karena ini nanti dibahas di bagian anak ya. Ini karakter campak ya. Dia pertama dia akan menular melalui pernapasan, kemudian dia virus akan berkembang di dalam sel, kemudian biasanya di daerah tenggorokan, kemudian di daerah paru-paru, dalam waktu sekitar 10 sampai 12 hari akan muncul gejala klinis. Kemudian orang yang terinfeksi biasanya akan mengalami demam, kemudian diikuti oleh batuk, kemudian pilek, kemudian biasanya kalau batuk pilek biasanya diikuti mata merah, kemudian dan berair, kemudian baru diikuti oleh lesi kulit kisaran 5 sampai 6 hari. Dia biasanya dimulai di daerah kepala, kemudian baru menyebar ke seluruh badan. Kemudian di sini yang harus diingat bahwa virus ya dapat menular itu 4 hari sebelum gejala klinis ini muncul ataupun setelah gejala klinis muncul. Jadi mirip-mirip dengan virus COVID gitu ya. Jadi diwaspadai orang-orang yang memiliki gejala demam. Ini kan juga begitu, dia demam, batuk gitu ya. Kemudian nanti dalam beberapa hari ada gambaran klinis. Ini merupakan gambaran dari campak itu, tapi kalau di bagian kulit lebih cenderung kita sebut ini suatu viral exanthem. Pemeriksaan penunjang biasanya kita lakukan MERS virus spesifik IgM, tapi ini jarang sekali dilakukan. Kemudian kita tidak melakukan pengobatan yang spesifik. Kita hanya memberikan asimptomatik, kemudian hidrasi dan bed rest. Ya, hati-hati pada gambaran ini
hati-hati sekali harus melakukan anamnesis yang menyeluruh karena ini bisa memberikan gambaran klinis seperti erupsi alergi obat. Jadi kalau pada virus kita tidak memberikan steroid gitu ya, tapi kalau pada alergi obat kita memberikan steroid. Dan ini kalau ini pasiennya virus, kalian memberikan steroid merupakan pengobatan yang bertolak belakang. Ya, oke, saya pikir sudah cukup ya. Tidak usah bertanya, nanti belajar sendiri di rumah. Mudah-mudahan mengerti. Terima kasih. Ini saya lihat dulu. Ada berapa orang di sini? Kita ada berapa orang? Mohon maaf dokter karena batasannya 100, jadi dari tadi banyak yang keluar masuk dok. Iya, saya tahu. Gitu. Yang ini kan tadi udah nggak masuk, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bertemu di bukan di virtual seperti ini, bisa ketemu langsung, nanti bisa bertanya lebih banyak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok.